Oke, jadi ini dia kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Nah, ending pada chapter sebelumnya ini persis seperti apa yang Mimin ceritakan di video sebelumnya, yaitu kemunculan komandan tertinggi dari pasukan Quanrong, yaitu Toba Tisan. Dugu Zantian dan juga Toba Tisan adalah musuh bebuyutan yang sudah bersaing berpuluh-puluh tahun lamanya. Pada titik ini Dugu Zantian masih mengira jika kemunculan pasukan Quanrong itu berasal dari kerjasamanya bersama Zhuge Chengfeng. Tapi saat itu Toba Tisan membantah jika kemunculannya bersama dengan pasukan Quanrong itu atas perintah Kaisar Quanrong. Dan kala itu ia sangat yakin jika bisa mengalahkan pasukan yang dibawa oleh Dugu Zantian. Kepercayaan dirinya terlihat jelas, tapi Dugu Zantian mencibirnya. Apa? Mengalahkan pasukanku? Kita sudah bertaruh ratusan kali dan selalu saja seimbang. Jadi apa yang membuatmu begitu percaya diri? Lalu Toba Tisan pun mulai menjelaskan beberapa hal yang menjadi kelemahan Dugu Zantian kala itu. Pertama, tentu saja kondisi fisik, karena pasukan Dugu Zantian telah berjalan ribuan mil, yang berarti mereka masih mungkin dalam keadaan kelelahan. Kedua, jiwa naga yang ada pada pedang Dugu Zantian memang kuat, tapi saat menggunakannya pasti mengeluarkan jumlah yuan ki yang banyak, dan itu akan menguras yuan ki Dugu Zantian. Intinya, beberapa hal yang disampaikan oleh Toba Tisan semuanya itu sangatlah rasional. 4 macan Tian Yu juga begitu gelisah. Mereka pun mulai bertanya, "Marsekal, apa yang harus kita lakukan?" Dan Dugu Zantian pun menjawab, "Apakah kalian mengingat ngarai angsa yang kita lewati sebelumnya? Mari kita pergi ke sana dan membuat pertahanan." Intinya ngarai angsa adalah tempat yang paling tepat saat itu untuk membuat formasi pertahanan agar mereka bisa bertahan melawan Quanrong. Tapi 4 macan Tian Yu nampak gelisah. Kenapa? Karena itu mengingatkan mereka dengan ramalan dari imam besar, yaitu bahwa ngarai angsa adalah tempat kematian Dugu Zantian. Mereka ingin menolak rencana tersebut, tapi Dugu Zantian tidak memiliki ide lain, dan yang terpenting ia tidak terlalu percaya dengan ramalan. Jadi mau tidak mau 4 macan Tian Yu pun harus mengikuti perintah tersebut. Dugu Zantian kembali membuat sebuah formasi di mana jiwa naga adalah tombaknya. Melihat formasi tersebut, pasukan Quanrong juga membuat sebuah formasi atas perintah dari Toba Tisan. Keduanya pun saling berbentrokan. Akan tetapi formasi yang digunakan oleh pasukan Dugu lebih kuat. Para sipir serigala bahkan kewalahan. Mereka bertanya, "Komandan, apa yang harus kita lakukan? Jika terus bertahan maka kita akan mengalami banyak kerugian." Tapi Toba Tisan memiliki pandangannya sendiri. Mereka juga harus bertahan, dengan begitu pastinya pasukan Dugu Zantian akan mengalami kerugian yang parah. Dan benar saja, setelah beberapa saat berlalu, pasukan Dugu Zantian memang berhasil lolos dan hampir mencapai ngarai angsa. Akan tetapi menurut laporan dari 4 macan Tian Yu, setidaknya 300.000 pasukan telah tumbang. Tentu saja itu adalah kerugian yang sangat besar, mengingat ini masihlah awal pertempuran. Dan sambil menatap ke arah ngarai angsa, Dugu Zantian pun bergumam, "Jadi apakah ini tempat di mana aku akan mati?" Beberapa saat kemudian, akhirnya pasukan Toba Tisan pun berhasil mengejar. Kali ini mereka berada di depan ngarai angsa. Akan tetapi tentu saja Toba Tisan menyadari pastinya
pasukan Dugu telah membuat persiapan di ngarai tersebut. Dan untuk melihat apakah tebakannya benar atau tidak, ia pun memerintahkan serigala angin melonglong untuk menyelusuri ngarai karena ialah yang paling handal dalam penelusuran ngarai. Ia pun membawa kurang lebih 3.000 pasukan bersamanya. Lalu saat memasuki ngarai, sebuah susunan pun aktif dan langsung menyerang pasukan serigala angin, dan itu membuatnya mendapat banyak kerugian. Bahkan ribuan hewan spiritualis tumbang, dan setelahnya Dugu Feng pun mulai menampakkan dirinya. Ia pun mengejek serigala angin melonglong, dan itu membuatnya jengkel. Serigala angin memprovokasinya, "Dugu Feng, kalau berani cepat lawan aku." Dan sayangnya Dugu Feng sama sekali tidak terprovokasi. Hingga pada akhirnya serigala angin pun lebih memilih untuk mundur. Melihat hal tersebut, Dugu Feng pun menjadi sedikit lega. Lalu Dugu Lin pun muncul. Ia berkata, "Untunglah taktik kotak kosong milik komandan berhasil." Nah, jadi di ngarai ini karena lokasinya sempit ya, Dugu Zantian pun menempatkan beberapa orang di depan ngarai dan membuat banyak susunan seolah-olah pasukan Dugu masih sangat kuat. Padahal hanya beberapa orang saja yang ditempatkan. Adapun lainnya mereka beristirahat untuk mengembalikan stamina mereka. Kembali ke pasukan Quan Rong, serigala melonglong melaporkan kepada Toba Tisan bahwa nampaknya pasukan Dugu Zantian tidak terlalu terluka parah dan mereka bahkan memasang banyak jebakan dan membuat pasukannya mengalami banyak kerugian. Tapi Toba Tisan masih tidak terlalu yakin. Ia pun memerintahkan serigala pembantai untuk melihat apakah situasinya benar atau tidak. Dengan ribuan pasukan, serigala pembantai pun memimpin, dan benar saja setibanya mereka di sana, beberapa formasi langsung aktif dan menyerang pasukan serigala pembantai. Tapi itu sama sekali tidak membuatnya takut. Ia malah tersenyum seolah-olah sangat bersemangat untuk melawan para musuh yang menghadangnya. Dan pada titik ini Dugu Feng sendiri tidak cukup. Ya, keempat macan Tian Yu pun saling bergandengan tangan untuk melawan serigala pembantai. Hingga pada akhirnya ia pun memilih untuk mundur dan melaporkan situasinya kepada Toba Tisan. Menurut pengamatannya, setidaknya masih ada 400.000 prajurit Dugu Zantian yang kuat. Begitu juga dengan formasi yang mereka gunakan. Dan laporan tersebut tentu saja mengejutkan Toba Tisan karena tidak sesuai dengan prediksinya. Menurutnya, melihat pertarungan sebelumnya seharusnya pasukan Dugu Zantian sudah banyak yang kelelahan. Tapi 400.000 masih kuat, itu adalah hal yang di luar perkiraan. Kembali ke empat macan Tian Yu. Walaupun mereka berhasil mengusir serigala pembantai, tapi mereka juga mendapatkan beberapa kerugian seperti Dugu Feng yang mengalami luka dalam. Nah, setelah melihat situasinya, Toba Tisan pun memerintahkan seluruh pasukan untuk mengepung ngarai angsa. Tujuannya agar pasukan persediaan Dugu Zantian habis dan itu membuat mereka lemah. Empat macan Tian Yu pun melaporkan situasi mereka kepada Dugu Zantian. Bahkan seseorang berkata, "Komandan, apakah kita harus meminta bantuan?" Tapi Dugu Zantian juga tidak yakin. Pertama, istana kekaisaran masih dalam pengepungan oleh Zhuge Chengfeng. Lalu yang kedua, kepada siapa mereka harus meminta bantuan? Dan di sanalah salah satu dari empat macan Tian Yu berkata, "Apakah kita perlu meminta bantuan kepada saudara kelima?" Tentunya itu adalah pilihan yang paling logis. Tapi sayangnya Dugu Zantian menolak. Kenapa? Karena
tepat setelah Kaisar mengeluarkan dekret untuk menghancurkan keluarga Luo. Secara tidak langsung hubungan mereka terputus. Apalagi saat itu kepergian mereka ditugaskan untuk menghancurkan keluarga Luo. Meminta bantuan kepadanya, bukankah itu adalah hal yang memalukan dan tentu saja menginjak harga dirinya. Walaupun 4 macan Tian Yu memiliki alasan lainnya, tapi Dugu Zantian tidak menginginkannya. Ia bahkan berkata akan menghukum siapapun yang mengirimkan batu giok kepada Luo Yunhai. Dan karena keputusannya sudah bulat, Dugu Zantian pun meminta anak-anaknya untuk pergi. Tapi ternyata Dugulin diam-diam telah mengirimkan batu giok kepada Luo Yunhai. Tentu saja ia tahu apa konsekuensinya, tapi itu lebih baik daripada terkurung dan mati. Juga, Dugulin merasakan sesuatu yang aneh dari pergerakan Kaisar. Pertama, Kaisar memerintahkan mereka untuk melawan keluarga Luo, tapi belum lama itu berjalan, Kaisar kembali mengirimkan giok untuk meminta bantuan kepada pasukan Dugu Zantian karena istana dikepung oleh Zhuge Chengfeng. Bukankah itu sangat aneh? Mereka diperintahkan sangat tergesa-gesa hingga bahkan tidak bisa menyelesaikan salah satu di antara keduanya. Bahkan Dugulin sempat berpikir apakah ada kaitannya dengan Zhuge Chengfeng yang telah menguasai istana dan mengirimkan giok palsu, dan juga adakah kemungkinan bahwa Zhuge Chengfeng bekerja sama dengan Zofan? Jika itu benar, maka bukankah bantuan kepada Luo Yunhai menjadi lebih berbahaya? Tapi mereka juga masih sangat meyakini jika Luo Yunhai tidak akan mengkhianati ayah baptisnya. Oleh sebab itulah, jikalau apa yang mereka yakini benar, yaitu jika Zofan terlibat, ia hanya perlu meminta penjelasan Zofan. Dan mereka juga yakin jika Luo Yunhai tidak akan menyulitkan atau bahkan mengkhianati ayah baptisnya. Nah, tanpa diketahui ternyata Dugu Zantian mendengarkan percakapan tersebut. Tapi ia hanya menghela nafas dan meninggalkan anak-anaknya. Karena pada akhirnya ia jugalah yang harus bertanggung jawab. Berpindah ke kediaman keluarga Luo, nampak tubuh Penatuali yang berbaring. Ya, kondisinya kritis. Zofan dan juga Yansong berbincang bagaimana metode pengobatannya. Menurut Yansong sendiri yang sudah menjadi alkemis tingkat 9, akan sulit untuk membuat Penatuali kembali menjadi seorang prajurit. Intinya walaupun sembuh, ia sudah tidak bisa bertarung lagi. Dan juga akar bodi mungkin menjadi satu-satunya solusi. Zofan pun menambahkan walaupun mereka memiliki akar bodi, itu tetap tidak bisa membuat Penatuali pulih sepenuhnya. Akan tetapi ia memiliki cara lain agar Penatuali kembali bangkit dan bahkan mencapai tingkatan yang baru. Ya, pernyataan Zofan tentu saja membuat Yansong terkejut. Jadi pelayan Zuo, apakah Anda memiliki solusinya? Zofan pun menjawab, ya tentu saja. Setelahnya ia pun mengeluarkan 3 bahan tingkat 10 yang bahkan tidak pernah difikirkan dan juga dilihat oleh Yansong. Apa? Bahan tingkat 10? Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk Manhua Magic Emperor 3 chapter mendatang. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.